Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siska Intan Pratiwi dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 3A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan NIM 22304071. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pra-UAS dari salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Syariah, yang diampu oleh Ibu Sri Haryanti MM. Pada pembahasan kali ini, tema yang saya ambil adalah jual beli dalam syariah. Latar belakang dari jual beli syariah tersendiri ini adalah jual beli dalam syariah Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah, di mana semua aktivitas ekonomi diatur sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip dasarnya melibatkan konsep halal dan haram, di mana barang-barang yang melanggar prinsip Islam dianggap tidak sah untuk diperjualbelikan. Unsur-unsur seperti gharar atau ketidakpastian dan maisir atau perjudian dihindari dalam transaksi ini. Sedangkan transparansi dan keterbukaan sangatlah dijunjung tinggi. Larangan riba atau bunga menandakan bahwa setiap transaksi keuangan harus bebas dari unsur bunga. Selain itu, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial juga menjadi pilar yang sangat penting dalam jual beli syariah. Dengan demikian, jual beli dalam syariah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam yang mendorong kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk pembahasan selanjutnya, definisi dari jual beli. Apa sih jual beli itu? Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bay, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bay dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyiro atau beli. Dengan demikian, kata al-bay berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti membeli. Sedangkan menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Adapun sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli, di antaranya yang pertama adalah ulama Hanafiyah. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau benda berdasarkan cara khusus atau yang diperbolehkan dalam syarak dan yang disepakati. Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan kepemilikan, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan. Selain itu, definisi jual beli juga mempunyai rukun, yaitu rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang merupakan pertukaran barang secara kerelaan atau ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, di mana jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya, ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, di mana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu tidak menjadi sah hukumnya. Umumnya, para ulama sepakat bahwa setidaknya ada 3 perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu yang pertama, adanya pelaku, yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat, dan yang kedua, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan yang ketiga, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Selain rukun, tentunya jual beli juga mempunyai syarat jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang yang termasuk di dalam syarat jual beli bukan rukun jual beli.
Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah syarat-syarat orang yang berakal. Yang kedua, syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul. Yang ketiga, syarat-syarat barang yang diperjualbelikan atau mahfud alaih. Dan yang keempat adalah syarat-syarat nilai tukar atau harga barang. Untuk syarat yang pertama adalah syarat-syarat untuk orang yang berakal. Ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus balik dan dewasa. Yang melakukan akad itu haruslah orang yang berbeda. Maksudnya adalah seseorang tidak dapat melakukan transaksi jual beli di dalam waktu bersamaan. Untuk syarat yang kedua yaitu syarat yang berkaitan dengan ijab qabul. Menurut jumhur ulama, orang yang mengucapkan telah balik dan berakal qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah dan ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli pihak hadir dan membicarakan topik yang sama. Dan yang ketiga adalah syarat-syarat yang diperjualbelikan atau mahfud alaih. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya dengan mengadakan barang itu. Barang yang dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama-sama ketika transaksi berlangsung. Untuk syarat yang keempat adalah syarat nilai tukar. Berkaitan dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fikih membedakan antara ad-zaman dan al-shir. Al-zaman, harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-shir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen atau pemakai. Harga yang disepakati kedua belah pihak haruslah jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek. Barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syarak. Di dalam syariah juga ada jual beli yang dilarang oleh syariah. Jual beli yang dilarang ini sangatlah beragam. Akan disebutkan beberapa jenis jual beli ini menurut pandangan ulama fikih. Di antara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, bai al-ma'dum. Yang kedua, bai ma'juz al-taslim. Yang ketiga, bai dain atau jual beli hutang. Dan yang keempat, bai al-gharar. Untuk yang pertama adalah bai al-ma'dum, merupakan jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Sama mazhab sepakat atas ketidakabsahan akad ini, seperti menjual mutiara yang masih di dasar lautan, wol yang masih di punggung domba, menjual buku yang belum dicetak, dan lainnya. Pelanggaran ini bersandar pada sabda Rasul, Nabi melarang jual beli hal dan hablah. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi dari Ibnu Umar. Mayoritas ulama tidak sepakat tidak diperbolehkannya akad ini, karena objek pada akad ini tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak bisa teridentifikasi secara jelas, serta kemungkinan objek tersebut tidak bisa diserah terimakan. Yang kedua adalah bai ma'juz al-taslim. Bai ma'juz al-taslim merupakan akad jual beli di mana objek tidak bisa diserah terimakan. Mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual, seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri, dan lainnya. 4 ulama mazhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini karena objek transaksi tidak bisa diserah terimakan dan mengandung unsur gharar.
Yang ketiga adalah bai dain atau jual beli hutang. Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan atau dikembalikan kembali kepada orang yang berhak menerimanya. Seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lain sebagainya. Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran, atau piutang tersebut dijual kepada orang lain, seperti sewa memiliki piutang yang akan jatuh tempo bulan mendatang. Sebelum jatuh tempo, piutang ini dijual kepada najwa dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai piutang. Transaksi inilah juga termasuk identik dengan riba. Dan yang keempat adalah bai al-gharar. Bai al-gharar adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian yang finansial. Gharar bermakna suatu yang wujudnya yang belum bisa dipastikan. Di antara ada dan tiada. Tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan. Ulama fikih sepakat ketidakabsahan bai al-gharar seperti menjual anak unta yang masih ada dalam kandungan, ikan yang masih di dasar laut, dan lainnya. Yang termasuk dalam jual beli gharar adalah bai al-ma'dum, bai al-mulamasa, dan lainnya. Jika nilai gharar relatif kecil, seperti membeli pisang, apel, jeruk, semangka, dan hanya melihat kulitnya tanpa melihat isinya, Malikiyah dan Hanabilah diperbolehkan secara mutlak karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya di dalam jual beli juga ada beberapa bentuk-bentuk jual beli. Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, jual beli yang sahih. Dikatakan sahih apabila jual beli diisyaratkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah yang pertama, telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, yang kedua, jenis barang yang dijual halal, dan yang ketiga, jenis barangnya suci, dan yang keempat, barang yang dijual memiliki manfaat, dan yang terakhir, atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan dan saling menguntungkan. Yang kedua adalah jual beli yang batal. Dikatakan batal apabila salah satu rukun atau sepenuhnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak diisyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau orang yang dijual itu adalah barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang yang diharamkan, seperti babi, bangkai, dan khamar. Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama, jual beli sesuatu yang tidak ada. Yang kedua, menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli. Yang ketiga, jual beli yang mengandung unsur penipuan. Yang keempat, jual beli benda-benda najis. Untuk yang ketiga, jual beli yang fasid. Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal. Seperti memperjualbelikan benda-benda yang haram atau khamar, babi, dan darah. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid. Nah, akhir dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam Islam disebut sebagai al-bayu, al-tijarah, atau al-mubadalah. Definisi jual beli dalam Islam mencakup tukar-menukar harta dengan harta secara kepemilikannya, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah terdiri dari ijab dan qabul, yang merupakan pertukaran barang secara kerelaan
dengan adanya akad atau transaksi secara barang atau jasa yang diperjualbelikan. Syarat-syarat jual beli mencakup syarat-syarat terkait dengan pelaku, yaitu berakal, balik, tidak harus muslim. Ijab qabul atau konsistensi antara ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Barang atau jasa haruslah suci, memiliki manfaat, dimiliki penjual, bisa diserahkan, dan diketahui keberadaannya. Dan nilai tukar atau harga yang jelas boleh diserahkan pada waktu akad. Barang yang dijadikan nilai tukar tidak boleh haram. Dalam jual beli juga menjelaskan jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh syariah, seperti bai al-ma'dum atau jualan barang yang belum ada, dan bai ma'juz al-salim atau jualan barang yang tidak bisa diserah terimakan, bai al-dain, jualan hutang, dan bai al-gharar atau jualan dengan unsur yang tinggi. Jual beli yang melibatkan gharar atau ketidakpastian yang tinggi dianggap tidak sah dalam Islam. Kesimpulannya adalah jual beli dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yang ketat dan etis, dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan sahnya dari transaksi. Selain itu, terdapat beberapa larangan terhadap jenis-jenis jual beli tertentu yang dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah. Nah, cukup sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapannya, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.